Kami mengamati bahwa 10 tahun terakhir ini Indonesia banyak dipenuhi, disesaki oleh narasi-narasi yang mengganggu nalar kebangsaan, ya. Narasi-narasi yang berkaitan dengan kehidupan, yang meningkatnya pemikiran-pemikiran yang merusak pluralitas, ya, pemikiran-pemikiran atau gerakan-gerakan yang bahkan mengancam keberagaman. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini sebenarnya sangat tidak khas Indonesia. Karena nalar keindonesiaan itu adalah nalar yang dibangun di atas dasar keberagaman dan pluralitas. Kalau kita melihat beredar berbagai wacana, itu kan muncul wacana-wacana yang termasuk menghancurkan keberagaman, ya. Bahkan ada titik di mana nilai-nilai tradisi dirusak, ya, atau diprotes, ya, praktik-praktik etnis atau praktik-praktik tradisi itu diprotes, ya, dengan nalar partikular seperti agama misalnya, ya. Nah, ini bagi kami sangat merusak nalar kebangsaan. Jadi prinsipnya Indonesia Menalar itu lahir untuk menegakkan atau melakukan literasi atau mengadvokasi nalar kebangsaan, menyelamatkannya atau menegakkannya kembali supaya tidak tertutupi oleh berbagai wacana atau ideologi-ideologi atau pola-pola pikir yang sangat seragam, ingin menyeragamkan dan ingin mengekspansi keberagaman atau kekhasan Indonesia, ya. Lewat Indonesia Menalar kami ingin menegakkan kembali, mencerahkan kembali, menyadarkan kembali masyarakat Indonesia akan keberagaman, ya, atas keunikan nilai-nilai lokal, tradisi maupun kearifan-kearifan lokal, supaya kita bangun kembali. Karena pendekatan kita kalau mengikuti kearifan lokal dan nilai-nilai kebudayaan tradisi, kita sangat kaya sekali, dan itulah khas Indonesia. Kalau kita memaksakan untuk menjadi seragam, ya, dari segi penampilan, dari segi keyakinan, maka itu kita betul sangat tidak Indonesia. Kita mengerucutkan, bahkan mereduksi Indonesia menjadi hanya satu identitas. Disitulah perlunya kita melakukan literasi nalar kebangsaan, supaya intinya adalah begini: nalar kebangsaan adalah membuka ruang bagi setiap orang dengan latar belakang etnis, latar belakang keyakinan, latar belakang keindahan lokal untuk diekspos, untuk dimunculkan ke atas keburukan, karena itu menjadi dasar-dasar bangunan dari Pancasila. Kalau Pancasila kita yakini sebagai ideologi bangsa yang lahir dari rahim kebudayaan daerah-daerah etnis Indonesia, maka induknya justru ada di dalam keberagaman etnis atau praktik-praktik tradisi dalam berbagai suku bangsa di Indonesia, ya. Jadi nalar kebangsaan artinya hidupkan semuanya itu, biarkan semua titik-titik api dalam tanda kutip, ya, di berbagai daerah, berbagai etnis, ya, menghidupkan kembali nilai-nilai lokalnya, tradisi-tradisi lokalnya, pakaian-pakaian lokalnya, ya, lalu kuliner-kuliner lokalnya, model-model rumah, semuanya itu dihidupkan, ya. Dengan demikian maka kita betul-betul mempertajam, ya, atau mengangkat kembali ke atas keberagaman kita yang merupakan kekayaan kita dan kekhasan kita. Nah, saya kira kalau itu kita lakukan, maka memang Indonesia sangat berbeda dengan negara manapun juga, dan itu menunjukkan kekayaan Indonesia. Itulah kira-kira yang kami maksudkan dengan nalar kebangsaan. Prinsipnya nalar kebangsaan adalah
membiarkan percik-percik api atau membiarkan taman sari, ya, bunga warna-warni, ya, dari keberagaman Indonesia muncul, ya, dan bisa memperkaya Pancasila kita. Ya. Jadi Pancasila kita sebagai ideologi, oke, ya, tetapi sebagai kultur, sebagai falsafah hidup, dia justru hulunya ada di berbagai daerah, berbagai etnis, dalam bentuk praktek-praktek kearifan lokal, praktek-praktek atau tradisi-tradisi, ya. Itu yang kita hidupkan kembali. Itu yang kami maksudkan dengan nalar kebangsaan, ya. Dan visi kami Indonesia Menalar adalah menghidupkan kembali nalar kebangsaan. Salam Pancasila, salam hidupkanlah nalar kebangsaan kita.